Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, sama-sama kita baca Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Baik, kita sama-sama berdiri. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Kira-kira pada waktu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam padang lari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Sama-sama. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Dipersilakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, saudaraku, bicara tentang perhentian. Tuhan hadir saat Elia depresi. Ya. Tuhan hadir saat Elia depresi. Pertanyaannya, saudara pernah mengalami depresi? Ini benar-benar sangat keseharian hidup kita, saudaraku.
tentang khotbah ini? Pernah nggak mengalami? Mungkin tidak, ya. Tapi ada di bawahnya. Di bawah depresi itu ada namanya stres. Nah, kalau stres, ya, gitu ada ya, ada. Jadi stres dulu, baru depresi. Kalau sudah depresi, lewat sedikit lagi jadi bundir. Jadi tahapannya seperti itu. Saudaraku, hidup bukanlah drama satu babak, tetapi ada banyak babak kehidupan yang harus dilalui. Ya, ada babak waktu kita kecil, sekolah, dewasa, dewasa muda, tua. Nah, mungkin kalau dari lahir sampai katakanlah anak youth gitu ya, nggak terlalu banyak babaknya. Tapi kalau sudah di tingkat dewasa, dewasa muda, terus tua, ada yang berbabak-babak hidupnya. Ya, ada banyak episode di sana, saudara-saudaraku. Terkadang ada babak kehidupan yang begitu bahagia, bahkan terasa sampai ke langit tingkat ke-7. Wih, bahagia banget ya. Nah, saudaraku, tapi di bagian lain, saudaraku, di babak yang lain ada berbagai masalah yang harus dihadapi. Meski sangat sulit diatasi, kita berjuang untuk melewati babak itu. Bahkan sangat mungkin pada babak yang ini, saudaraku, pada babak yang berat dan sulit ini, kita bisa sampai babak belur. Rata-rata orang dewasa pernah melewati dua hal ini. Betul? Pernah melewati. Kalau yang belum melewati itu namanya baru hidup. Yang sudah melewati hidupnya sudah lama. Pernah kita mengalami begitu sulit melewatinya. Di babak itu ada orang-orang yang sampai babak belur, tapi bisa bangkit kembali. Nah, saudara yang pernah babak belur, merasakan bisa bangkit kembali, bangkit lagi, up lagi. Hidup ini harus terus berjalan, kita harus bangkit apapun yang terjadi, amin. Elia adalah seorang nabi pembuat mujizat. Saya tuliskan sengaja Elia seorang nabi yang membuat banyak mujizat. Mulai dari membangkitkan orang mati, sampai membuat langit tertutup, sampai nggak ada hujan. Lalu dia juga bisa membuat langit terbuka, menurunkan hujan. Saudaraku, tidak ada nabi yang sehebat Elia. Ya, mungkin kita bilang Musa membelah laut, tapi belum pernah menutup langit atau membuka langit untuk turunkan hujan. Elia dalam Yakub 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ya, 3 tahun 6 bulan. Lalu kalau diteruskan lagi sampai ke ayat 18, dia membuka langit sampai hujan turun. Yang saya akan ambil dari ayat ini saudaraku, Elia adalah, nah, banyak saudara-saudara kita, banyak hamba Tuhan mengutip ini untuk meyakinkan diri, meyakinkan temannya, meyakinkan saudaranya bahwa pasti terjadi mujizat. Elia loh, Elia, dia tuh manusia biasa. Dituliskan lagi saudaraku, sama seperti kita. Iya, artinya kalau Elia bisa, saya juga bisa. Saudaraku, Presiden Prabowo, Presiden Jokowi adalah manusia biasa.
Artinya yang dia bisa, kita juga bisa. Betul? Betul nggak? Ternyata tidak. Ternyata tidak loh. Dia bisa jadi presiden, kita kok tidak ya? Ternyata tidak. Elia manusia biasa, dia bisa bikin mujizat. Ini untuk membangkitkan semangat. Kita juga bisa, punya Tuhan yang sama dan lain sebagainya. Oke, saya amenkan. Saudara bisa amenkan? Amin. Elia manusia biasa. Kalau dia bisa mengalami mujizat, kita punya Tuhan yang sama, bisa juga kita mengalami mujizat. Tetapi yang ingin saya katakan pada saudara kembali begini, saudaraku. Elia adalah manusia biasa yang juga bisa lemah. Ya. Di Inggris, saudaraku, ini kata-kata ini populer gitu. Jadi seorang musisi atau penyanyi, mungkin ada yang ingat. Ya, dia berkata, ya penyanyi juga manusia biasa. Ya, lalu dikutip, pendeta juga manusia biasa. Yang bisa hebat, tapi bisa juga lemah. Saya ingin memperlihatkan pada saudara, ternyata Elia yang ditulis sebagai manusia biasa itu juga bisa mengalami. Kita membaca tadi, saudaraku. Dia bersandar di pohon, capek. Dia bilang, Tuhan mati aja aku. Ya kan begitu? Nah, saudaraku, Yakub menuliskan dalam suratnya Elia itu manusia biasa. Sebenarnya ini untuk menolong kita, supaya kita bisa mengerti tentang Elia. Dia bukan hanya hebat, namun dia juga manusia biasa yang bisa lemah, bisa putus asa, bahkan sampai depresi. Ya, yang pertama kita lihat tentang depresinya Elia ini, saudaraku. Kita mau belajar supaya tidak mengalami hal seperti itu. Kalau mengalami, saudaraku, kita punya Tuhan yang sama juga dengan Tuhannya Elia, Tuhan yang hadir saat saya depresi. Amin. Tuhan hadir saat saudara depresi. Setelah bekerja keras melakukan hal-hal hebat, melakukan hal-hal spektakuler, menurunkan api dari langit. Jadi bukan hanya menurunkan hujan ya, menurunkan api dari langit, menurunkan hujan, menutup langit. Bahkan yang benar-benar baru terjadi, saudaraku, yaitu menurunkan hujan, menurunkan api dari langit, membuat hujan turun dan membunuh 450 Nabi Baal dengan tangannya sendiri. Itu Elia. Elia yang hebat. Ya. Tetapi saudaraku, Elia melarikan diri karena takut pada ancaman bahwa dia akan dibunuh oleh seorang wanita. Bayangin 450 pria dia sembelih di sungai, saudaraku. Begitu ada cewek ngomong, satu orang, ada cewek satu ngomong, lari ke birit-birit. Ini hebatnya cewek, saudaraku. Kok diam semua? Ya gara-gara hebatnya cewek, saudaraku. Dia mengambil keputusan yang salah. Seluruh dunia jatuh dalam dosa. Itu cewek yang ambil keputusan. Makanya sekarang ini, saudaraku, kalau istri-istri ditanya suaminya, dia gak mengambil keputusan, terserah papa gitu. Jadi saudaraku, ini si Elia yang hebat, 450 orang disembelih dengan tangannya sendiri. Waktu Ratu Eliseba bilang, saya bunuh kamu. Dia lari, saudaraku. Lari, dia masuk hutan. Saya ulangi di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, saya baca, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi udah bareng-bareng nih sama bujangnya, sama pembantunya dia waktu itu. Lari sudah jauh, lalu si pembantu ini, si bujang ini suruh, kamu di sini aja. Nah, dari titik itu, saudaraku, dia jalan sepanjang hari. Saudaraku, kalau jalan sehari, saudaraku, itu berapa kilo kira-kira? 1 jam 4 kilo. Ya.
Sehari katakanlah 8 jam. 8 kali 4, 32 kilo. Ya, kalau dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu berapa? 12 jam. Ya, kali 4, hampir 50 kilo. Ya, 48 50 kilo. Jalan sepanjang hari. Terus jalan biasa sama jalan orang takut beda, kan gitu ya. Lebih cepat gitu. Bisa 50 sampai 60 kilo dia jalan. Dari sini ke Serang, sekarang gampang saudara, sejam nyampe. Ya, tidak demikian pada masa itu saudaraku. Itu jauh dan hutan. Dia ditulis di sini padang gurun. Ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu di sana ada sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah, cabutlah nyawaku. Ya. Ayo, ada yang pernah ngomong? Kalau batin banyak. Kalau batin apa ya? Di hati ya. Nah, di hati banyak, saya tahu kok. Tapi kalau sampai ngomong, ayo. Wah, itu kan udah parah sekali ya. Udah berat sekali. Elia itu lakukan itu saudaraku. Jadi ini udah sampai tahap yang namanya depresi. Bukan cuman stres, saudaraku. Saudaraku, ucapan Elia bahwa ia ingin mati adalah ungkapan keputusasaan, ungkapan depresi. Tidak kuat menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, orang putus asa, orang depresi itu karena kenyataan tidak sama dengan harapan. Nggak sama gitu. Kalau harapan selalu sama, hidup bahagia terus. Tapi seringkali yang kita hadapi bahwa harapan itu tidak sama dengan kenyataan. Nggak sama. Saudaraku, terjadi pada Elia hal seperti itu. Terjadi juga pada kita. Bahkan tiap kali kita menemukan dalam hidup ini kenyataan-kenyataan yang enggak sama dengan harapan. Beberapa sesuai dengan keinginan, beberapa sesuai dengan harapan. Tetapi banyak juga yang tidak seperti kita harapkan. Elia telah berusaha menegakkan kebenaran dengan sungguh-sungguh, bahkan ia berani bertaruh nyawa untuk membuktikan kedahsyatan Allah. Tetapi apa daya, sepertinya yang sudah dikerjakan itu sia-sia. Ya. Tidak mendatangkan hasil, nihil, semuanya sia-sia. Apa yang dilakukan Elia, kenyataannya beda dari yang diharapkan. Contoh, Elia berharap apa yang dikerjakan dan diperjuangkan mendatangkan hasil, yaitu seluruh Israel kembali menyembah Allah. Namanya harapan. Dan setelah dia bikin mujizat, nabi-nabi Baal dia bunuh, Israel ternyata tidak kembali kepada Allah. Ya. Tidak semua mujizat itu bikin orang bertobat. Ngagetin iya, saudaraku, terus ingat Tuhan, besok kumat, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, tidak semua ketika doa dikabulkan itu bikin orang bertobat, tidak. Artinya harapannya terlalu tinggi. Jadi kalau punya harapan, saudaraku, ya janganlah tinggi-tinggi. Contohnya tadi, Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi presiden, dia kan manusia biasa, sama seperti saya. Saya juga bisa jadi presiden. Besok masih ada 5 tahun ke depan ikut pemilu, saudaraku, pilihan presiden. Yang ada, kalau nggak jadi kenyataan, kecewa, makin tinggi harapannya, kalau tidak tercapai, makin besar kekecewaannya, putus asanya, dan kemudian depresi, saudara. Lalu Raja Ahab sendiri yang menjadi target supaya bertobat tidak mau bertobat.
Bahkan Raja Ahab itu melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu Elia berdoa minta hujan, waktu Elia berdoa menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahannya. Kan Elia menantang, kasih korban dulu nabi-nabi Baal. Kalau dewa katakan gitu ya, kalau Tuhanmu bisa menurunkan api membakar persembahan, saya ikut kamu. Ini perjanjian saudaraku. Tapi kalau tidak, lalu saya membakar korban dan api turun dari langit, ya kamu ikut saya. Sampai berani, kalau enggak saya tunduk dan Elia yang disembelih. Elia sampai berani begitu. Dan Raja Ahab ada di situ melihat semuanya. Bertobat? Tidak. Saya katakan mujizat tidak selalu membuat orang bertobat. Ya. Mujizat tidak selalu membuat orang menjadi kembali kepada Tuhan. Ada pasti, ya ada pasti, tetapi tidak selalu, ya. Lalu kenapa Elia sampai depresi, sampai putus asa? Takut, karena takut ancaman Isabel. Dia lari dan dia pikir, saya sudah membuat hal-hal yang hebat, kok Allah nggak nolong saya ya? Ya, kok Allah nggak nolong saya ya? Sia-sia yang saya lakukan. Saudaraku, itu perasaannya Elia. Dan perasaan itu membawa dia pada keputusasaan. Saudaraku, depresi adalah gangguan kesehatan mental. Nah ini yang kuliahnya psikologi paham sekali ini. Ya. Depresi adalah gangguan kesehatan mental ya, yang nyata. Gangguan kesehatan mental yang kemudian mempengaruhi perasaan, mempengaruhi cara berpikir, dan cara bertindak atau perilaku seseorang. Gitu. Jadi kalau orang stres saja kelihatan ya perilakunya, cara berpikirnya, pengambilan keputusannya. Nah, lebih dari stres, depresi pasti terlihat lagi. Dan saudaraku, penyebabnya antara lain karena akumulasi persoalan hidup yang berkepanjangan sehingga mengganggu proses berpikir, mengganggu perasaan, dan mengganggu perilaku seseorang. Saudaraku, kalau dalam olahraga bela diri, saudaraku, kalau ada yang satu pukulan bikin orang jatuh, ya. Tapi ada yang pukulannya nggak kenceng, nggak keras, tapi sering, gitu loh. Sering, lama-lama keliengan juga kan gitu ya. Nah kadang-kadang dalam hidup ini ada satu pukulan yang keras. Biasanya kita siap-siap ya. Tapi ada yang dikit, terus lama-lama menjadi, kalau udah lama numpuk. Dan yang harus diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa persoalan yang kita hadapi itu bukan silih berganti. Ganti pemahaman itu saudaraku. Ya saya menghadapi persoalan yang silih berganti. Enggak saudaraku. Kita kenyataannya menghadapi persoalan yang bertambah-tambah. Mana yang benar kalimatnya? Yang silih berganti atau yang bertambah-tambah? Ya? Yang terjadi adalah yang satu belum selesai. Benar ya? Iya. Kalau dulu saya senang berkata kita menghadapi persoalan yang silih berganti. Artinya satu selesai, baru datang. Nah, kenyataan yang dihadapi tidak begitu. Yang satu belum selesai, yang lain apa? Nah itu yang benar, yang lain udah ngantri saudaraku ya. Bukan cuma datang satu, ngantri. Nah itu yang sebenarnya membuat seorang jadi nggak kuat. Ya. Dikit, pukulan yang pelan, nggak terlalu keras. Kalau 10-20 kali, puyeng juga kan? Jadi jangan anggap enteng persoalan kecil. Cepat selesaikan. Yang paling sulit kita itu ngomong, ya udahlah. Itu yang paling sulit saudaraku. Karena kalau bilang ya udahlah itu unsurnya banyak, memaafkan atau mengampuni, ya, mengalah, apalagi
Itu ngomong ya udahlah itu paling sulit, saudaraku. Paling sulit. Kita lebih banyak menuntut dan itu membuat tambah berat beban hidup. Yang terjadi pada Elia bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terjadi pada saya dan saudara. Bisa terjadi pada anak-anak kita, bisa terjadi pada suami, bisa terjadi pada istri, bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan kita sebagai orang percaya bisa mengalami apa yang dialami Elia. Elia seorang nabi besar, pembuat mujizat, dan dia bisa mengalami itu semua. Nah, saudaraku, saya mau memberitahu saudara dalam khotbah ini, jika hal itu terjadi, putus asa atau depresi itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu, Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan mau hadir dalam hidupmu. Ya. Tuhan tidak membiarkan. Tapi yang kedua, saudaraku, ada juga prosedur umum sekarang, yaitu ini, saudaraku. Carilah pertolongan pada profesional. Ya. Carilah konselor profesional. Sekarang banyak itu. Dan mungkin ada saudara yang ke dokter biasa saja dikasih obat antidepresan. Pernah mendengar itu? Ya. Itu antidepresi, saudaraku. Ya, antidepresi. Kalau kita ke profesional, ya kita mesti cerita apa adanya, dianalisa dan lain sebagainya, dan itu menolong. Ya, jadi ada dua jalur yang bisa kita tempuh, bahwa sesuatu itu ada yang memang ahlinya, bahasanya serahkan pada ahlinya. Tapi yang kedua atau yang lebih utama adalah datanglah pada Tuhan. Ya. Kalau saudara sakit, siapa yang saudara cari lebih dulu? Pingsan gitu ya, kemana saudara pergi? Ya, pasti ke profesional, iya kan? Pasti ke profesional. Jangan bilang kita doa kok. Iya pastilah, gitu ya. Tapi profesional juga harus gitu. Nah, saudaraku, depresi juga seperti itu. Datanglah pada Tuhan. Tuhan mau hadir dalam keadaan depresi yang kau hadapi. Amin. Tapi kemudian carilah profesional untuk membantu mencarikan jalan keluar supaya kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Oke, yang kedua, saudaraku, ditraktir malaikat. Wis. Saudara ada yang pernah ditraktir malaikat? Ya, ditraktir malaikat. Dalam pelariannya, kepala Elia itu berisi campur aduk, saudaraku. Campur aduk banget. Ya. Banyak hal ada di kepalanya. Capek pikiran, capek hati, capek juga badan. Seharian jalan. Ya, seharian jalan. Lelah tubuh, lelah hati, lelah pikiran. Nah, inilah yang kemudian ketika dia sangat lelah beristirahat, kemudian dia teriak sebagai bentuk keputusasaannya. Dia teriak. Ya, dia teriak sebagai bentuk keputusasaannya. Dia bilang apa, saudaraku? Kalau dalam bahasa sehari-hari, mati aja aku dah, gitu ya. Dia bilang ke Tuhan, cabut nyawaku. Jadi mau bunuh diri, ingat Tuhan. Saudaraku, dalam bulan lalu ya, di Surabaya itu ada 2 kasus bunuh diri. Mungkin saudara dengar? Yang satu di mahasiswa ini, orang anak Gresik, ya umur 20-an lebih sedikit. Lalu yang ngomong aja ya, ini di sosial media udah sangat viral ini. Namanya, saya nggak ingat, anak pendeta. Dan ini pendeta di Surabaya itu termasuk gereja yang bukan begini, saudaraku, ya gereja yang jemaatnya ribuan.
ribuan. Ya. Anaknya umur berapa ya, 20-an ya. Itu menjatuhkan diri dari lantai 4 tempat dia kuliah. Itu yang pertama kali saya mengenal kata-kata bundir. Gitu ya. Kalau dibilang kurang apa? Ya. Kalau mau dibilang dia kurang apa secara materi. Bahkan si bapaknya bilang, tadi malam kita masih mesbah doa bersama. Loh saudaraku, tadi malam kami masih mesbah doa bersama. Lalu siang hari esoknya ditemukan di halaman karena dia menjatuhkan diri dari lantai 4. Saudaraku, saudaraku, hal seperti itu bisa terjadi kepada orang-orang. Siapa itu? Ya siapa saja. Oh itu pasti dia bukan anak Tuhan, karena itu dia bunuh diri, dia gak ingat Tuhan. Elia memang tidak bunuh diri, tapi putus asa dan minta mati. Yang terjadi di Surabaya itu double itu, anak Tuhan dan anak pendeta. Jadi anak pendeta itu bebannya lebih berat, saudaraku, anak pendeta. Jadi saudaraku, yang bisa membuat depresi itu banyak macam. Banyak macam. Dan itu bukan soal materi saja, bukan. Banyak hal, saudaraku. Nah, saudaraku, kembali kepada Elia. Ditraktir malaikat, dia putus asa, dia tidur. Nah ini saudaraku, berhenti, kan gitu ya. Dia tidur, dia berhenti dan istirahat. Dalam kondisi inilah Allah yang Maha Tahu dan peduli menghampiri dia. Allah hadir dalam depresi yang dialami Elia. Allah mengutus malaikat menyediakan makanan dan minuman. Elia dibangunkan supaya Elia makan. Ketika dia bangun, nah ini saudaraku, ketika dia bangun ternyata ada ropang. Benar ya? Ya? Benar, ada ropang kan? Apa ropang? Di Alkitab bilang roti bakar. Ya kan istilahnya sekarang bukan roti bakar. Sekarang roti panggang ya. Elia ini hebat saudaraku. Dia di tepi sungai Kerit, waktu nggak ada hujan, dikirim burger. Loh, iya dong, roti sama daging apa namanya? Ya kan kekinian katanya, nanti nggak punya bayangan bagaimana pemeliharaan Tuhan kan gitu. Jadi Elia 2 kali loh saudaraku, spesial banget ya. Ya Musa dikirim mana dan daging burung puyuh. Elia dikasih burger dan ropang, saudaraku, dalam 2 peristiwa. Oh Tuhan, mudah-mudahan selesai kebaktian ini ada ropang. Saudaraku, dalam keadaan capek, lapar, dibangunkan, dia lihat di samping kepalanya ada roti bakar, di samping kepalanya ada minuman, dia makan. Dia makan, dia minum, apa yang dilakukan saudaraku? Tidur lagi. Enak banget ya, tidur lagi. Dibangunkan lagi, ayo makan. Karena perjalananmu masih jauh. Saudaraku, tadinya pengen mati berarti perjalanan selesai. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Tuhan hadir dalam keputusasaannya, kasih makan. Waktu selesai makan sekali masih pengen mati sebenarnya, dia tidur. Mudah-mudahan begitu bangun saya enggak di dunia lagi, saya di sorga sana. Air dalam kendi apa ya? Kalau itu ropang. Kalau dalam film-film Hong Kong, film silat, air dalam kendi apa? Jangan-jangan itu yang dikasih Elia ya. Karena setelah itu
bisa berjalan 40 hari 40 malam. Ini yang disebut Elia puasa. Ya. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam jauhnya sampai ke Gunung Horeb. Saudaraku, dalam keputusasaan, depresi dan sendiri, Tuhan hadir dan menyediakan kebutuhan Elia. Dan setelah perjalanan begitu panjang, beristirahat, dikasih makan, Elia pulih dan bisa melanjutkan perjalanan. Saudaraku, di tengah pergumulan dan beban hidup kita yang kita jalani sekarang, cobalah berhenti. Kita perlu berhenti. Kita perlu beristirahat. Kita perlu makan agar tubuh kita ini segar kembali. Kita perlu. Ya, bukan hanya makanan jasmani, tapi kita perlu makanan rohani. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Secara fisik, ya kita perlu makan makanan jasmani. Tapi apa yang bisa menyegarkan pikiran kita? Apa yang bisa menyegarkan hati kita? Apa yang bisa membuat kita semangat? Saudaraku, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, itulah makanan yang dibutuhkan untuk membuat kita bisa melanjutkan perjalanan hidup. Ya, firman Tuhan itu sebenarnya makanan yang sesungguhnya yang bisa membuat saya dan saudara bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, masih ada catatan ayat di poin ini, saudaraku, saya akan bacakan. Mazmur 19 ayat 8-9. Ya. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mazmur Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Lelah hati, lelah mental yang terjadi karena berbagai masalah tidak bisa diselesaikan dengan healing saja. Sekarang kalau capek, stres, apalagi anak-anak muda, kata-kata kuncinya apa, saudaraku? Healing. Ya, healing. Gak bisa, saudaraku. Gak bisa healing saja. Kalau healing itu saudara senang sebentar, tapi terus tetap kembali saudara waktu kecil sama anak saudara, atau anak-anak ingat gak waktu kecil suka diledekin sama orang tuanya, cilukba. Pernah? Ya itu, kalau menyelesaikan persoalan dengan cara-cara seperti healing, ke mall, belanja gitu ya, ada loh yang stres belanjanya makin banyak, tapi ada stres yang makannya lebih banyak, betul? Ada yang stres tidurnya lebih panjang, macam-macam kan pelariannya ya, gitu. Itu seperti cilukba, jadi selesai tidur panjang, ketemu lagi persoalannya, selesai makan kenyang, ketemu lagi persoalannya, selesai seneng-seneng sebentar healing, persoalannya nunggu di rumah. Karena itu saudaraku, bersendirilah dengan Tuhan, temuilah Tuhan. Firman-Nya akan menyegarkan kita, memulihkan kita, memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi berbagai permasalahan. Yang ketiga, tugas baru dengan semangat baru. Satu Raja-Raja 19 ayat 9, demikian, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Lalu firman Tuhan kepadanya ayat 15.
Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah itu engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi setelah makan dan minum, Tuhan bilang apa? Sebab perjalanan masih jauh. Dia lanjutkan perjalanan bukan 1 hari, tapi 40 hari dia jalan. Kalau tadi bisa 50 kilo 1 hari, 40 hari bisa berapa itu? Kalau sehari bisa 50 kilo. Kalau 4 hari 200. Kalau 40 hari 2000. 2000 itu Anyer Panarukan, bukan Surabaya. Anyer Panarukan udah dekat penyeberangan Bali sana. Pulang pergi. Kalau Sumatera itu dari Bakauni udah mau sampai Medan itu, saudaraku. Jalan kaki 40 hari. Dan dia capek lagi, saudaraku. Tapi dia tidak putus asa. Dia istirahat di satu gua. Nah, di situ Tuhan temui, Tuhan tanya, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Emangnya Tuhan nggak tahu dia jalan, nggak ngerjain apa-apa. Tapi Tuhan tanya, "Apa kerjamu di sini?" Saudaraku, kadang-kadang Tuhan itu menegur dengan cara yang sepertinya nggak biasa. Ya. Kalau kita berkunjung ke rumah orang di jam makan, biasanya saudara ditanya apa, saudaraku? Ya, udah makan belum? Saudara pasti bilang, walaupun lapar. Kan gitu ya? Itu namanya to the point. Yang satunya to the point, yang satunya pura-pura. Tuhan punya cara beda. Gitu. Mungkin kalau ada tamu di jam makan, dia mau nawarin makan, mungkin caranya beda. "Bu, Pak, di situ ada makanan enak loh, yuk kita udah pernah coba belum?" Kan kalau dia memang benar-benar belum, dia akan bilang apa? Belum. "Ayo kita ke sana." Kan gitu. Jadi bertanyanya beda kan gitu ya. Kalau ditanya lapar belum makan, pasti kita bilang enggak. Gitu. Pasti bilang enggak. Jadi saudara jangan basa-basi sama saya. Kode keras ini. "Hei Elia, ngapain kamu di sini?" Udah jelas Elia baru jalan kecapean. Apa sih tujuannya? Elia itu biasa bekerja. Elia pekerja keras. Dia melakukan banyak hal yang besar karena dia seorang pekerja. Sekarang dia duduk-duduk santai kecapean. Maksudnya, saudaraku, dengan pertanyaan ini, Tuhan mengingatkan tentang tugas kenabiannya Elia. Ini, saudaraku. Tuhan ingatkan saja bahwa kamu itu seorang nabi. Kamu punya pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Jangan duduk-duduk, tidur-tidur di situ. Itu cara Tuhan. Tuhan gak bilang, enak aja kamu kan nabi, ayo kerja. Enggak, saudaraku. Tuhan cuma tanya, ngapain kamu di situ? Mengingatkan tugas kenabian. Ya, tugas sebagai nabi. Memang ada tugas yang sudah dikerjakan. Mungkin Elia berpikir, banyak tugas yang saya kerjakan. Tapi Tuhan masih tanya, apa kerjamu di sini? Artinya, selain yang sudah dikerjakan, masih ada yang harus dikerjakan. Saudaraku, dalam hidup kita, mungkin kita juga sudah merasa banyak melakukan. Sudah melaksanakan, sudah memenuhi tanggung jawab kita. Yang orang tua, dia sudah memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Dia sudah merasa
Oh, anak-anakku sudah selesai kuliah, anak-anakku sudah menikah semua. Ya udahlah, mati aja aku. Kan enggak gitu ya? Enggak ya? Enggak lah. Tapi ada yang begini, semua udah selesai, ya udahlah. Saya di rumah saja menikmati. Kan ada yang begitu. Padahal selama kita hidup, selalu saja ada tugas yang harus kita kerjakan. Ada. Entah apa itu. Ada. Tinggal kita mau melihat itu sebagai tugas kita atau bukan. Gitu. Ada orang yang pensiun, dia habiskan di rumah karena merasa sudah pensiun. Tapi ada orang yang sudah pensiun, dia cari kerjaan apa saja. Tidak ada yang selesai selama kita masih hidup. Elia diberi tugas baru. Kita baca tadi, urapi Hazael. Lalu cari yang namanya Elisa, biar dia jadi penggantimu. Tugas baru dan dikerjakan oleh Elia dengan semangat baru. Selalu ada tugas baru yang harus dikerjakan. Selalu ada pekerjaan menanti kita. Tetapi saudaraku, jika lelah, marilah berhenti. Beristirahat, jumpailah Tuhan, agar saudara dan saya disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Amin. Berhenti, istirahat. Dan salah satu tempat kita berhenti, salah satu shelter tempat kita beristirahat adalah gereja ini. Iya. Saudaraku, saya baru saja melihat video. Saudara juga nanti bisa cari Dr. Tirta. Ya. Itu orangnya menurut saya selengehan. Oh iya kan, orang yang ngomong ngecablak gitu, padahal dia intelektual ya. Tapi saya perhatikan saudaraku, yang diomong selalu benar. Selalu benar. Dan satu yang saya mau sampaikan pada saudara, dia tanya ke temennya, pernah nggak kamu ngopi sendirian? Enggak. Ya ngopi sama teman-teman, betul? Ngopi sama teman-teman ya. Dia bilang apa? Perlu waktu sendiri ngopi. Ya, mau setengah jam, mau 1 jam, perlu waktu sendiri. Di situ kita bisa periksa diri kita bisa melegakan pikiran. Iya, saya pikir ini orang ya, ini bener banget. Dia teruskan lagi, itu makanya katanya. Orang Kristen, wah ini saudaraku, saya langsung tertarik nih sama Dr. Tirta ini. Orang Kristen ke gereja sekali seminggu, perlu waktu sendirian. Orang Islam Jumat ke masjid, perlu waktu sendirian. Saudaraku, saya pernah khotbahkan, pernah renungan waktu COVID bersendiri dengan Tuhan. Ya, ternyata saudaraku, bukan hanya secara rohani, Kristen itu dibicarakan, seorang dokter medis, dia memberitahu ke publik bahwa perlu waktu sendirian. Ya kalau ngopi mungkin sendirian lah ya. Kalau sesekali ajak teman dan saya bersedia saudaraku. Hari ini saudara sedang bersendiri dengan Tuhan. Amin. Saudara boleh cerita stres saudara pada Tuhan. Saudara boleh ngomong pada Tuhan tentang beban hidupmu, bahkan tentang depresimu. Kalau saudara nggak kuat, sekarang ngomong aja sama Tuhan. Tuhan ambil nyawaku, aku nggak kuat. Ngomong saja. Tuhan tahu saudaraku. Dan di dalam keputusasaan dan depresimu itu, jika engkau memberi ruang, memberi waktu untuk Tuhan, Tuhan hadir dan akan beri saudara makanan yang menyegarkan hidupmu dan menuntunmu untuk jalan lebih jauh lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita masih jauh. Oh itu untuk yang baru menikah, oh itu untuk baru yang punya anak 1, enggak. Buat seusia saya, buat seusia Pak Wasdono perjalanan kita pasti jauh. Perlu dukungan semua.
dan perlu waktu bersendiri dengan Tuhan. Perjalanan kita masih jauh. Kita perlu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yesus satu-satunya alasan kenapa kita masih hidup sampai sekarang. Dia yang membekali kita seperti membekali Elia dengan roti dan minuman. Dan bekal itu membuat kita bisa terus berjalan. Sebab perjalanan saya, perjalanan saudara masih jauh. Kita nggak tahu berhenti di kilometer berapa. Tapi yang penting kita perlu beristirahat, perlu berhenti. Bahkan ketika beban seberat apapun, berhentilah. Jumpai Tuhan. Tuhan pasti mengirim malaikat. Tuhan kirim malaikat untuk menolong saya dan saudara. Sebab perjalanan masih jauh. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Kita angkat kedua tangan kita. Berserulah, katakan, Yesus pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan memberi contoh bagaimana Elia yang kuat, perkasa. Di satu titik dia mengalami depresi. Sama seperti yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami mengalami keadaan-keadaan yang membuat kami lelah. Lelah pikiran, lelah hati, lelah mental. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang mengerti kami. Kami berterima kasih karena ada Tuhan yang hadir dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk datang pada Tuhan di tengah kesulitan hidup, bahkan yang ketika kami sampai pada titik depresi. Kami bersyukur bisa meluangkan waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Karena Tuhan memberi kami roti dan minuman untuk membuat kami bisa kuat berjalan. Sebab perjalanan kami masih jauh. Kami menyadari itu, kami perlu Tuhan senantiasa.
Berkati anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan senantiasa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami bisa beribadah, beristirahat, bersendiri dengan Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat roti dan air yang Kau terima kasih buat firman dan Roh Kudus yang Kau berikan dan membuat kami bisa sanggup berjalan, melanjutkan hidup karena perjalanan kami masih jauh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan anak-Mu, balas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Tuhan yang dikembalikan, biarlah itu menjadi bentuk ketaatan dan cinta kepada Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah pada hidup anak-anak yang memberikan apa yang Tuhan punya, yaitu sepersepuluhannya. Terima kasih Tuhan. Buat Pastor Gisel yang kurang sehat, Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dari diare dan sakit kepala, sehingga dengan tubuh yang sehat Pastor Gisel bisa melayani dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Terima kasih. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian kebaktian Tuhan memberi